negara dan tetap dilindungi rakyat. Yang B, historis, sosiologis, dan politik demokrasi di Indonesia. Poin ini menjelaskan 3 sudut pandang untuk memahami demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu perspektif historis, yang dimana sejarah demokrasi Indonesia tidak lurus, tetapi sangat berliku-liku. Dalam makalah juga dijelaskan yang secara rinci. Yang pertama itu ada yang namanya masa parlemen. Yakni masa parlemen ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi terbuka tetapi tidak stabil. Yang kedua, demokrasi terpimpin, yang dimana itu Soekarno memusatkan kekuasaan cenderung otoriter. Yang ketiga itu Orde Baru. Orde Baru dimulai pada tahun 1996 sampai 1998. Stabil tapi represif, demokrasi hanya simbolik. Dan yang sekarang itu dinamakan dengan demokrasi sistem reformasi, yang dimana itu dimulai pada tahun 1998 dan bertahan hingga saat ini. Yang dimana itu pemilu langsung, kebebasan pers, dan reformasi politik. Jadi perjalanan demokrasi kita banyak turunnya dan selalu dipengaruhi oleh politik dan tokoh yang memimpin. Nah, perspektif sosiologis. Dari sudut sosial, demokrasi di Indonesia berjalan dalam masyarakat yang sangat sibuk. Suku, agama, budaya, dan tingkat pendidikan. Akibatnya, konflik dan gesekan sering terjadi. Demokrasi butuh kemampuan berdialog dan budaya berpolitik matang. Namun kita menghadapi kenyataan bahwa kita itu politik identitas, rendahnya literasi politik, masyarakat mudah ikut tokoh atau figur, bukan program. Ini menunjukkan bahwa secara sosial budaya demokrasi kita masih belum bisa dikatakan matang. Yang ketiga itu perspektif politik. Nah, setelah reformasi, politik Indonesia memang lebih terbuka, namun tetap bermasalah. Nah, masalah utama itu yang pertama itu masih oligarki, politik uang, partai belum demokratis, dan komersialisasi kekuasaan. Bahkan menurut beberapa ahli demokrasi, kita terlihat demokratis, namun substansinya masih lemah karena masih dikuasai oleh para elit. Yang dimana itu konsekuensinya demokrasi berjalan prosedural tapi tidak substantif. Yang kedua, pemilu demokratis tetapi masih penuh dengan transaksi. Yang kita butuhkan adalah demokrasi yang benar-benar memberikan nilai dan manfaat bagi rakyat. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan adalah demokrasi Indonesia itu memang maju secara prosedural, namun masih belum maju secara substansi. Demokrasi kita masih terus berproses. Perjalanan demokrasi bukan garis lurus, tetapi penuh perubahan dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bela negara yang berkaitan dengan religius. Jadi di sini dijelaskan apa yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya. Di sini yaitu bela negara. Bela negara yang religius adalah sikap dan tindakan warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI yang dilakukan dengan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Landasan ini muncul karena agama mengajarkan kedamaian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap negara secara serta berkewajiban menjaga keamanan dan keamanan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kita langsung saja masuk kepada contoh-contoh bela negara yang religius. Yang pertama yaitu taat beribadah dan menjauhi perbuatan yang merusak bangsa. Yang kedua, menjaga persatuan dan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, bekerja dan belajar secara disiplin serta amanah. Yang keempat yaitu menolong sesama dan aktif dalam kegiatan sosial serta mematuhi keaturan
Bela negara tidak harus dengan mengangkat senjata, tapi bisa dimulai dengan satu kata kunci. Toleransi. Membantu sesama tanpa memandang suku, etnis, dan agama. Toleransi juga bisa kita mulai dari jalan raya. Hormati pejalan kaki. Bantu yang lemah. Toleransi dan tenggang rasa juga wujud dari bela negara. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Tuang ngalah, hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngalah. Aduh, mamai, barang pica semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, gak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Nggak usah Kak, lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Sama-sama Kak, Kakak. sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh Kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Aloy ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hus, Hah? larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya Uma. Hmm? Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Oh. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Hah? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin
mau memberikan ini semua. Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang Ra, mana? kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa yang ini. Satu lagi.